Sang surya mulai beranjak naik meninggalkan cakrawala. Semburat cahaya fajar seolah menjadi penanda denyut kesibukan kembali bergeliat. Riuh aktivitas sayup-sayup mulai terdengar di kota yang kental dengan nilai budaya dan religinya. Ramai tarian jemari lincah para pembatik terlukis dalam lembaran kain putih terbentang. Sementara beberapa lainnya sibuk bekerja di atas kapal mereka di tepi dermaga. Kota Pekalongan dijuluki sebagai kota batik. Kota yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah ini juga pernah tersohor sebagai wilayah sentra perikanan. Perkembangan subsektor perikanan tangkap di kota Pekalongan sudah terkenal sejak lama, yang didukung dengan aktivitas perdagangan di muara Sungai Loji pada masa itu. Lembaran sejarah menyebutkan sejak tahun 80-an, kota Pekalongan pernah berjaya di subsektor perikanannya. Pada masa itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pekalongan menjadi pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Di sisi lain, Pekalongan menjadi pelabuhan perikanan nomor 2 skala nasional setelah Bagan Si Api-Api. Kota Pekalongan dari dulu tahun 90-an memang sudah terkenal sebagai kota produsen ikan atau kota bahari. Di sini ada kurang lebih sampai dengan saat ini ada 1.300 nelayan. Untuk itu potensi nelayan yang kemudian untuk kapalnya ada kurang lebih 450 kapal baik besar maupun kecil. Untuk potensi produksinya Kota Pekalongan setiap tahun yang kita daratkan atau hasil tangkapan yang kita daratkan 12.000 sampai dengan 15.000 ton setiap tahun. Produksi di PPN Pekalongan ini yang didaratkan di PPN Pekalongan ini ada 7.862 ton atau sampai dengan sekarang sudah mencapai target 74,88% dari target yang ditentukan 10.500 ton. Seiring berjalannya waktu, jumlah produksi pendaratan ikan di PPN Pekalongan semakin berkurang. Penurunan ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya pertumbuhan pelabuhan perikanan di pesisir pantai utara Jawa, sehingga pendaratan ikan tidak hanya dilakukan di kota Pekalongan. Kondisi alam turut menjadi pemicu lantaran adanya pendangkalan muara Sungai Loji, sehingga kapal-kapal besar tidak dapat bersandar di dermaga pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan Kota Pekalongan tahun 90 sampai tahun 2000 kita menjadi pelabuhan terbesar se-Jawa, bahkan kedua setelah Bagan Si Api-Api secara nasional. Dengan produksi dulu tuh sampai dengan per tahunnya sampai dengan 700.000 ton. Nah, ini luar biasa, potensinya luar biasa. Kalau penurunan ini karena berbagai faktor ya. Yang pertama sudah banyaknya pesaing kita. Di sekitar Pantura Jawa Tengah sudah ada 30-40 pelabuhan perikanan, kan itu sudah menyebar sehingga nelayan bisa memilih di mana tempat dia mau mendaratkan ikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelabuhan kita menggunakan pelabuhan muara sungai.
faktor pendangkalan menjadi pemicu utama untuk kapal-kapal besar masuk, sehingga dengan posisi air yang tidak terlalu dalam, maka kapal besar tidak bisa masuk dan tidak bisa mendaratkan ikannya di Pekalongan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pemasaran atau bakul, ya, kita kebanyakan bakul kita itu untuk permodalannya masih minim, sehingga jumlah produksi yang besar belum tentu bisa diserap. Ya, kemudian yang keempat faktor wilayah penangkapan. Kalau dulu kenapa Pekalongan menjadi produsen ikan paling besar? Karena dulu Laut Jawa masih melimpah. Nah, sekarang wilayah penangkapannya sudah jauh sampai ke Selat Makassar, Papua, sampai ke Natuna. Kegiatan pendaratan hasil tangkapan ikan nelayan di Kota Pekalongan berpusat di PPN Pekalongan yang merupakan salah satu unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Komando Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Volume ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan mencapai rata-rata 32 ton tiap harinya dengan nilai mencapai Rp592.850.230. Sebagai pusat pendaratan ikan di Kota Pekalongan, PPN Pekalongan menjadi kawasan sibuk dengan beragam aktivitas di dalamnya. Potensi tersebut memberikan dampak di berbagai bidang, di antaranya perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kegiatan di PPN Pekalongan diramaikan oleh bakul ikan, pedagang, pembeli ikan, buruh lelang, pekerja galangan kapal, dan lain-lain. Banyak ya multiplier efek dari kegiatan di PPN Pekalongan ini. Selain nelayan itu ya, selain nelayan itu ada juga wisata bahari, tentunya menyerap juga, walaupun di wisata bahari kita itu masih ya terdapat kekurangan dan saat ini lagi direhab, tapi kan ada penyerapan di situ untuk tenaga kerja. Selain itu juga ada lelang gitu ya, kemudian di lelang juga ada buruh lelang yang menarik dengan lori gitu ya. Kemudian selain itu juga di kawasan kami ada docking, sehingga penyerapan tenaga kerja untuk buatan kapal juga ada. Adanya tempat pelelangan ikan atau TPI di PPN Pekalongan memiliki sejarah yang panjang. TPI atau yang dulunya biasa disebut kongsi ini mulanya dikelola oleh Koperasi Perikanan Laut atau KPL sebagai pemungut retribusi. Pelelangan ikan di Kota Pekalongan dilaksanakan mulai tahun 1959, namun karena tidak adanya instansi khusus yang mengurusi lelang ikan di Kota Pekalongan saat itu, mengharuskan pelelangan ikan di TPI-nya dikelola oleh Koperasi Perikanan Laut dari Kabupaten Pekalongan, tepatnya Kecamatan Wonokerto. Seiring berjalannya waktu, pelelangan ikan di Kota Pekalongan justru tumbuh pesat melebihi pelelangan ikan yang ada di Wonokerto. Maka, muncullah suatu gagasan dari tokoh-tokoh Koperasi Pekalongan untuk mendirikan koperasi yang menangani pelelangan ikan di Kota Pekalongan. Pada tanggal 5 Oktober 1962, berdirilah Koperasi Perikanan yang bernama Makaryomino. Regulasi pun berubah.
Pada tahun 2014, TPI dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. TPI di Pekalongan hanya ada satu, TPI yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan Undang-Undang 23 2004. Untuk pelelangan ikan di Pekalongan memang punya ciri khas, yaitu kita masih menerapkan pelelangan konvensional, yaitu pelelangan terbuka dengan sistem penawaran tradisional. Juru tawar nanti menawarkan mutu ikan, jenis ikan dulu, kemudian mutu ikan, terus berat ikan, kemudian ditawarkan sesuai dengan harga yang berlaku pada hari itu. Selanjutnya nanti pedagang atau bakul ikan menawar. Pelelangan ikan secara terbuka yang terus terjaga hingga kini menjadi keunikan tersendiri yang ada di TPI PPN Pekalongan. Selain masih bertahan menggunakan bahasa daerah, yakni bahasa Jawa, keunikan lain dalam proses pelelangan ikan di TPI ini yaitu pembukaan lelang dengan membaca doa bersama yang dipimpin oleh Mahson selaku Kepala TPI yang bertujuan untuk mengharap keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas transaksi niaga yang akan dilaksanakan. Allahumma in kana rizquna bis-samai fa'zilhu wa in kana fil ardi fa'rijhu wa in kana musiru. Itu hanya kearifan lokal. Saya belum tahu apakah di TPI lain melaksanakan hal seperti itu. Ada permintaan dari para nelayan dan para pembeli, itu sebaiknya kita berdoa. Nah, kebetulan ya saya memulai itu atas kesepakatan bareng-bareng. Kita berdoa bareng-bareng agar rezekinya dimudahkan, kemudian nelayannya diselamatkan, pergi dalam kondisi selamat, pulang dalam kondisi selamat, dalam kondisi istilah lokal wisdomnya itu along. Along itu membawa ikan yang banyak dengan harga yang memuaskan, itu namanya along, gitu. Ya tidak ada niat apapun terhadap nelayan dan para pembeli ataupun buyer ataupun bakul. Niat ingsun kita, niat baik kita adalah bagaimana menghantarkan agar kegiatan lelang dan jual beli itu barokah ya. Jadi syarat-syarat jual beli terpenuhi. Jadi ada pembeli, ada penjual, ada ikan, kemudian ada kesepakatan harga. Nah, kalau itu semuanya loss dari 4 unsur itu, kita dikhawatirkan jual belinya tidak barokah. Sebelum aktivitas pelelangan dilakukan, Mahson meminta para peserta lelang untuk memastikan jumlah dan mutu ikan yang akan dilelang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari konflik antara nelayan dengan peserta lelang yang disebabkan kekecewaan pembeli karena ikan tidak sesuai seperti yang dilelangkan. Meskipun jarang terjadi, hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi Mahson. Ya jarang sih, jarang. Kita menghindari aja ya. Kita menghindari ada permintaan diskon dan sebagainya. Kalau tidak kita ingatkan, mereka memanfaatkan situasi. Kemudian keamanan ikan, dimanapun TPI berada, kalau masih menggunakan lelang yang terbuka seperti ini, masih dimungkinkan. Ada hal-hal, ada ikan yang hilang dan sebagainya. Kita harus warning, kita harus kawal agar itu tidak terjadi kehilangan ikan. Kalau ikan itu hilang, yang rugi nelayan. Kalau di tengah-tengah pelelangan kemudian hilang, yang rugi adalah bakul ataupun buyer. Seperti itu. Jadi ketika jual beli ataupun lelang itu dilaksanakan, mohon bantuannya kepada para pembeli, itu lihat kuantitasnya, jumlah, kemudian lihat kualitasnya, mutunya bagaimana, sehingga ketika juru lelang itu menentukan harga dan mereka sepakat, mereka tidak kecewa. Jadi gitu, Pak.
Hiruk pikuk suasana TPI mulai terasa pagi itu. Pengeras suara mulai berbunyi. Sesosok pria menaiki tempat duduk yang tinggi seperti seorang raja yang menduduki singgasananya. Dialah juru lelang, salah satu tokoh sentral dalam pelaksanaan pelelangan ikan. Dibantu oleh juru tawar, dia yang menentukan harga ikan. Selain dari kuantitas dan kualitas ikan, harga ikan juga berpatokan harga terakhir di hari sebelumnya. Bowo, salah satu dari 4 juru lelang yang ada di TPI PPN Pekalongan, menceritakan pengalamannya. Untuk menjadi seorang juru lelang, dia harus mempelajari banyak hal. Berawal dari menjadi seorang juru timbang dan juru tulis selama 16 tahun lamanya, Bowo belajar menjadi seorang juru lelang secara otodidak. Juru lelang sekitar 20 tahunan. Nah, di TPI-nya 36 tahun. Lama, kita harus ditimbang, jadi juru timbang dulu, juru tulis karcis dulu. Jadi kita semakin mengenal nama-nama pedagang ikannya atau bagol ikannya dan jenis-jenis ikannya, kualitas ikannya ya. Jadi pada saat kita nanti di atas, dari bawah itu ada pembantu juru lelang yang menyebutkan kualitas harga, kualitas sama berat ya, berat ikan. Kita di atas sudah langsung respon ya. Betul. Nah, kan kualitasnya masing-masing. Satu seperti tadi kan tongkol pun punya kualitas yang beda-beda. Kalau untuk awal-awal kita model sendiri kita pakai gambaran bayangan sendiri aja. Jadi seakan-akan ada orang yang menawarkan ikan, kemudian kita ngolah sendiri sambil bayangkan ada pedagang-pedagang di depan gitu. Menjadi seorang juru lelang tentu tidak semudah yang dibayangkan. Selain harus pandai menentukan harga ikan, dia juga harus mengenali semua jenis ikan dan nama peserta lelang. Bowo juga harus jeli dan memahami isyarat yang diberikan oleh peserta lelang melalui gerakan tangan. Memang di sini satu kita dituntut percepatan waktu kita untuk menentukan harga, terus siapa pemenang lelang pada saat itu. Nah, di situ banyak orang pada ini untuk menaikkan harga sampai harga tertinggi siapa, 1 orang atau 2 orang, nanti kita naikkan terus sampai top terakhir baru kita tentukan si pemenang lelangnya. Iya. Artinya mereka menaikkan harga untuk ikut lelang itu sampai batas akhir yang terakhir lelang itu. Oh iya, harus jeli Mas, harus jeli. Betul. Jadi satu kita harus telinga dan mata, kemudian di sini data. Data baru kita keluarkan. Berpuluh tahun lamanya menjadi juru lelang, tak sedikit permasalahan yang dia temui saat melaksanakan lelang ikan. Misalnya, beberapa peserta lelang yang tak mau menerima keputusan pemenang oleh juru lelang. Meskipun demikian, dia selalu berusaha menyelesaikan masalah tersebut di tempat, sehingga tidak terbawa sampai ke rumah. Bowo memiliki prinsip untuk menyelesaikan masalah pekerjaan di tempat kerja, dan sebaliknya, masalah rumah diselesaikan di rumah. Oh itu hampir setiap hari lah, hari-hari, karena mereka persaingan kadang-kadang mereka ingin mendapatkan ikan itu, ternyata harga itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berlomba-lomba itu biasa. Ya kita
harus nerima keadaan memang situasinya begitu ya. Artinya ya mereka marah-marah karena satu, kadang-kadang kita fokus matanya kurang pas, ada yang marah-marah katanya masih terus, padahal ya kita nggak tahu lah. Enggak ya. Jadi kalau saya prinsip setelah selesai dari pekerjaan ini kita seperti biasa aja. Oke. Jadi bisa ya kita membaur ya seperti saudara lah ya, karena tiap hari bekerja di sini. Ya, cepat kita selesaikan karena ya itu karena ada perselisihan karena terbatasnya mata kita atau apa, ya nanti kita cepat selesaikan, setelah itu kita karena kebersamaan itu kan asik ya. Meski dengan jam kerja yang tak menentu, Bowo tetap menikmati pekerjaannya dengan hati senang. Menurutnya, menjadi juru lelang adalah pekerjaan yang menyenangkan. Dia bahkan tidak menyangka pekerjaan yang sama sekali tidak dia cita-citakan tersebut dapat membawa berkah untuk dirinya. Dengan menjadi juru lelang, Bowo tidak hanya mendapat penghasilan, tapi juga relasi yang luas dengan para pengusaha perikanan yang menjadi peserta lelang. Generasi terus berganti, begitupun juru lelang di PPN Pekalongan. Saat ini sudah ada 3 orang generasi lainnya selain Bowo yang menjadi juru lelang di PPN Pekalongan, tentu dengan usia yang jauh lebih muda. Hal tersebut bertujuan untuk terus meregenerasi profesi juru lelang yang tak sembarang orang dapat menjalankannya. Jadi memang regenerasi untuk juru lelang itu selalu setelah yang senior sudah purna, pasti ada penggantinya. Jadi pada saat itu yang penting kita bekerja itu melihat semua kondisi yang ada, terutama ikan. Kita kenal dengan nelayan dan kita kenal harus dengan pedagang ikannya. Sehingga pada saat kita disiapkan untuk menjadi juru lelang, ya kita sudah bisa menguasai semua itu. Okay. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pemerintah terus berbenah. Inovasi berbasis teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Lelang online menjadi salah satu rencana pemerintah Kota Pekalongan. Nah, untuk lelang online itu nanti pakai aplikasi, ini sudah kita rencanakan, e-lelang namanya, e-lelang TPI gitu ya. Nah, nanti para bakul nanti kita berikan semacam gambaran jenis ikan, mutu ikan, dan jumlah ikan nanti di dalam aplikasi. Nah, mereka tinggal melihat mau lelang berapa ton, berapa kilo, kemudian memilih jenis ikan dan kualitas ikan, jumlah yang mau dibeli berapa, tinggal nanti mencantumkan dan klik, nanti akan terdata di sistem kami, di sistem TPI. Nanti TPI akan menyampaikan kepada secara online juga kepada pemilik kapal untuk mendistribusikan ikannya itu kepada para bakul tersebut. Nah, bakul tersebut nanti harus membayar lelangnya atau biaya lelangnya atau pembelian ikannya kepada TPI secara online juga sebesar yang dilelang. Kemudian retribusi dan lain-lain secara otomatis nanti akan terdistribusikan. Kolaborasi dan sinergi terus dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbagai rencana untuk Kota Pekalongan telah disiapkan. Salah satunya dengan rencana pembangunan pelabuhan onshore yang diharapkan dapat mengurai benang kusut yang menjadi permasalahan subsektor perikanan tangkap di Pekalongan. Sebetulnya rencana action itu sudah ada. Untuk Kota Pekalongan. Yang pertama ini penanggulangan banjir dan rob, Mas ya. Ini sedang berjalan. Di dalamnya termasuk normalisasi sungai. Nah, normalisasi sungai ini harapannya adalah bisa mengembalikan kapal-kapal yang kemarin keluar Kota Pekalongan bisa kembali ke Pekalongan karena sudah dilakukan normalisasi, artinya sudah dikeruk dengan kedalaman tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perencanaan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan dengan akan dibangunnya pelabuhan onshore. Ini harapan bagi kami menjadi mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan. Artinya TPI nanti termasuk bagian di dalamnya.
Nah, pelabuhan onshore yang cukup besar ini nanti menjadi penghubung antar daerah dalam hal pemasaran perikanan, baik itu untuk domestik maupun ekspor. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah itu tak lepas dari peran masyarakat kelautan dan perikanan. Termasuk di dalamnya para petugas TPI yang setiap harinya berjibaku menjadi penengah antara nelayan dan peserta lelang. Tujuannya satu, yaitu mengembalikan kejayaan perikanan tangkap di kota Pekalongan.